Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, video saya ini saya latar belakangi dengan situasi Jalan Ahmad Yani di Nganjuk di suatu pagi. Video ini menanti pentas Mazda Bersalam. Nanti malam tentunya di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban itu Mazda pentas, dan itu tentunya dinanti jadikan lakon Wisang Geni Gugat. Ya, lakon Wisang Geni Gugat. Di dalam layar itu tidak ada bintang tamunya, tetapi saya percaya bahwa pasti nanti akan disatu dengan sinden-sinden yang bagus, baik dari Ngawi, mungkin Ponorogo atau Wonogiri dan Jawa Tengah, sehingga tetap bisa menarik dan harapannya mudah-mudahan tempatnya representatif, karena gamelannya baru, ternyata lightingnya juga semakin bagus. Kalau tempatnya representatif tentu akan menarik, dan itu kita nanti sambil menanti pentasnya Mazda, teman-teman, tidak terasa ternyata bahwa peta daripada seniman dalang maupun bintang tamu sinden itu sekarang ini banyak dari Jawa Timur, teman-teman. Jadi ada pergeserannya. Dulu kalau wayang itu identik dengan Jawa Tengah ya, Sragen, Solo, Gunung Kidul ya, misalnya seperti yang sekarang ini yang dari Jawa Tengah yang terkenal di media sosial ya, tentunya banyak ya, yaitu Ki MPP Bayu Aji, kemudian dari Gunung Kidul juga si Yusuf Ansor yang sudah mulai keluar dari Jogja ya. Jadi wayang gerak Jogja sudah mulai diterima di situasi penggemar wayang dari Surakarta. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita mau bercerita tentang seniman-seniman tradisi yang ternyata di Nganjuk itu banyak itu di permukaan di media sosial itu yang terkenal justru lebih dari kok Nganjuk toh Jawa Timur ya, teman-teman. Untuk itu kita ikuti dan kita baru sadar bahwa itu yang terjadi seperti itu. Oke. Seperti ini, teman-teman, seniman dalang dari Jawa Timur dimulai dari Ki Purbo Asmoro. Siapa yang tidak tahu Ki Purbo Asmoro? Ki Purbo Asmoro itu lahir dari Pacitan, dari Kecamatan Pringkuku ya, dekatnya pantai Watu Karum. Jadi teman-teman, di Pacitan kala itu, ini kan kelahiran juga tahun 80-an berapa itu ya, ternyata di desa, waktu itu sangat desa sekali di Pringkuku, tetapi lahirlah ini Purbo Asmoro yang sekarang menjadi dosen isi, dosennya Mas Akbar, dosennya Mas Badar. Seperti itu yang sampai sekarang masih eksis. Kemudian yang kedua, ternyata dalang kondang yaitu Ki Akbar Salam, semua sudah tahu, justru dari Nganjuk ya, dari Nganjuk yang tidak begitu diperhitungkan dalam kancah pewayangan. Sudah lama sekali tidak ada dalang yang moncer, ini yang akhirnya ada Mazda Akbar Salam ini. Seperti itu ceritanya ya. Mazda Akbar Salam ternyata menghiasi, membuat kota Nganjuk terkenal, banyak dikenal dari Indonesia maupun dari luar negeri, karena apapun ya, ini Mazda Akbar Salam. Kemudian berikutnya juga sebenarnya dari Jawa Timur, yaitu Ki Cahyokuntadi ya, dari Blitar, putranya Ki Sukron Suwondo. Jadi pernah dalam satu perdalangan Ki Sukron Suwondo mengatakan bahwa kalau mau menjadi dalangnya bagus juga harus sekolah diisi. Setelah sekolah diisi tidak usah pulang ke Jawa Timur, karena biar dalangannya bagus gitu loh ya, biar dalangnya bagus. Akhirnya juga nikah dengan nikah dengan Bu Kesi ya. Bu Kesi dulu juga pernah nikah dengan bule sebenarnya. Jadi Ki Cahyokuntadi itu nikah dengan Bu Kesi sudah posisi janda. Kemudian kakaknya juga demikian ya, Ki Anom Dijokangko, wis ora sah pulang ke Jawa Timur, tetap bertempat di Jawa Tengah saja biar dalangannya bagus, karena lingkungan itu akan mempengaruhi. Dan kalau di Jawa Tengah kan mencari sinden, mencari niyogo akan lebih mudah daripada di Jawa Timur, karena di sana banyak sekolah-sekolah kesenian. Itu teman-teman ya, seperti itu. Kemudian berikutnya siapa lagi ya dalang-dalang Jawa Timur yang moncer artinya di media sosial terkenal, kemudian pentas bukan di kotanya saja tapi sampai keluar kota ya. Ini yang kedua adalah Mas Badar Alam.
kakaknya Mas Akbar, dan selain itu sekarang juga sudah menjadi dosen karena sekolahnya sudah ijazahnya sudah pasca sarjana ya. Kemudian dalang nyentrik ya, ini Ki Rudi Gareng ya. Ki Rudi Gareng ini jarang juga yang kondang. Jadi dari Blitar ini tidak pentas di Blitar saja, pentas di mana-mana ya, di Tulungagung, di Malang, di Ponorogo, di Trenggalek, bahkan sampai luar kota. Ini Rudi Gareng ya. Seperti ini, ternyata ini juga dari Jawa Timur. Kita baru ngeh teman-teman bahwa dalang kondang itu didominasi dari Jawa Timur. Yang saya tahu, bukan berarti di Jawa Tengah tidak banyak, Jawa Tengah, Jogja banyak, tapi yang muncul di permukaan itu ini ya, seperti Rudi Gareng. Kemudian ini Sun Gondrong, ini seorang dalang dari Tulungagung yang terkenal dan banyak mencetak para seniman, baik niaga maupun sinden-sinden. Banyak diakui ya, dari sinden-sinden yang menjadi bintang tamu itu banyak diasuh dengan tangan dingin di Sun Gondrong ini, termasuk pernyataan daripada si Nandasari gitu ya. Ya, oke ya. Itu jadi kalau dulu itu namanya dalang itu identik dengan Jawa Tengah teman-teman. Ternyata sekarang di Jawa Timur luar biasa ya. Ini perlu saya sampaikan pada teman-teman pecinta budaya baik di Indonesia maupun yang sekarang ada di luar negeri. Dan ini Ki Minto Darsono. Ki Minto Darsono itu kalau saya pelajari notabene seorang kepala desa. Ini juga terkenal teman-teman. Kalau pentas luar biasa. Kalau pentas tidak tanggung-tanggung, performa panggungnya banyak, sindennya banyak, dan sering ngundang bintang tamu maupun pelawak. Berarti ini kan dalang yang punya nama gitu loh. Berarti kan setiap pentas budgetnya ya, budgetnya masih banyak. Kalau dengan sinden seperti itu, tempatnya representatif, kemudian sindennya banyak ya, mengundang pelawak dan bintang tamu ya. Dan ini Ki Eko Presdianto juga demikian. Ini juga dari Tulungagung ya juga dari Tulungagung. Ini juga punya nama. Jobnya ruame sekali. Jobnya ya di kisaran Tulungagung, Blitar, Ponorogo, seperti itu ya. Nah, seperti ini Ki Eko Presdianto. Saya juga akhir-akhir sering juga melihat ya, karena pentas itu tidak asal-asalan gitu loh, pentasnya menjadi spektakuler ya. Itu dalang-dalang, kemudian sinden-sinden ya, bintang tamu ya, ini muncul Niken Salibri, ini sinden papan atas ya, bintang tamu papan atas, informasi honornya tertinggi sampai sekarang. Mudah-mudahan Niken Salibri ini juga bisa bertahan lama ya bertahan lama seperti itu, sampai sekarang masih ya sinden papan atas gitu ya, karena keterkenalannya, karena katanya multi talenta ya. Kemudian juga dari Jawa Timur lagi yang menghiasi pentas-pentas wayang, ini Prigel Pangayu Anjarwening ya. Prigel Pangayu Anjarwening itu bukan sarjana seni, tetapi justru di universitas terbuka yaitu jurusan hukum. Tetapi dia ternyata dari keluarga dalang juga ya, dari keluarga dalang, dan punya kepiawaiannya itu dia memahami tentang kerawitan dan bisa menjadi instruktur. Selain itu riwayatnya justru malah dari sekolah tari itu si Prigel Anjarwening ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini siapa ini? Raras ya, Raras putranya Pak Sun Gondrong ini saya suka ya. Raras ini tidak begitu terkenal, tetapi nyanyinya, jogetnya itu bagus. Jadi masalah terkenal dan tidak itu selain bagus juga faktor keterima ya, keberuntungan, faktor luck. Ya, ini namanya si Raras, putranya Pak Sun Gondrong ya. Kemudian teman-teman yang berikutnya juga dari Jawa Timur dan sering menjadi bintang tamu di pentas-pentas wayang dan campur sari ya. Kalau ini Raras, kemudian ini Hani Kusuma ya. Hani Kusuma itu si cantik juga sinden, penyanyi campur sari yang terkenal teman-teman ya, dengan jogetnya jaipong yang lincah ya, termasuk multi talenta juga. Ini juga menghiasi di panggung-panggung hiburan wayang, menjadi bintang tamu di mana-mana. Ini Hani Kusuma yang sekarang masih kuliah ya, masih kuliah ya. Jadi selain menjadi sinden juga tetap kuliah menuntut ilmu, ini Hani Kusuma.
Kemudian ini Nandasari ya. Nandasari ini yang mulai moncer karena memang body limit bahasa tubuhnya, kemudian actingnya juga suaranya itu bagus sekali. Yang kemarin baru saja pentas dengan Mas Akbar tanggal 14 Juni 2025 ya, seperti ini. Ini adalah Nandasari dari Jawa Timur, dari Tulungagung teman-teman ya, yang sekarang ini sudah mulai menghiasi di media sosial ya, dengan job-jobnya, lucu-lucuannya, narinya, jogetnya. Kemudian Silvi Kumalasari, ini Silvi Kumalasari, ini juga sinden, penyanyi campur sari ambiaran yang terkenal, juga ikut di dalam wayang, juga di channel-channel YouTube cover-cover lagu ya, yang suaranya bagus dan orangnya cantik. Ini Silvi Kumalasari ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini mulai terkenal juga, ini sinden cantik dari Kediri, itu namanya Lintang Kairo, yang sekarang ini baru diramaikan katanya lagi menjalin cinta dengan dalang dari Jogja, putra Ki Senonugro almarhum, yaitu Mas Gading Paukir. Sekarang ini mulai menghiasi dan banyak diundang di baik acara campur sari maupun di pentas-pentas wayang ya, di pentas-pentas wayang baik yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu teman-teman, ternyata Jawa Timur tidak terasa ya, saya merangkum banyak sekali ya, banyak sekali. Selanjutnya ini Bir Gita Ayu ya, Bir Gita Ayu juga mulai berkibar ya, termasuk sekarang menurut saya menjadi andalannya Ki Cahyokuntadi ya. Di saat tidak menggunakan bintang tamu, Ki Cahyokuntadi ini banyak menampilkan si Bir Gita Ayu, karena Bir Gita Ayu ini selain nyanyi juga wajahnya cantik, juga pandai menghidupkan suasana, berani mengambil inisiatif. Berani mengambil inisiatif itu salah satu syarat untuk menjadi seorang pemeriah atau bintang tamu. Jadi kalau yang nyanyi bagus, cantik itu banyak ya, tapi kalau yang berani mengambil inisiatif, bisa melucu, bisa dagel, bisa menghidupkan suasana, ini Bir Gita Ayu yang sekarang sudah mulai moncer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin ada beberapa yang belum terangkum, bisa diusulkan atau bisa diceritakan di kolom-kolom komentar, karena ya keterbatasan kita dalam meng-up video ini, itu yang saya pahami baik dalang maupun sinden pemeriah bintang tamu. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.